kita akan melakukan pemecahan masalah 1. Gambar desain berikut ini hanya menggunakan garis-garis lurus pada aplikasi GeoGebra. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buat dulu persegi. Kita gunakan fitur segmen with given line. Panjang sisi perseginya kita buat 10. Lalu kita gunakan fitur perpendicular line untuk mencari garis tegak lurus pada sisi C. Setelah itu kita gunakan fitur circle center and radius, kita klik titik C, lalu kita buat radiusnya 10 agar sama dengan panjang garis CD. Setelah itu kita gunakan intersect untuk mencari titik potongnya, mendapatkan titik E. Lalu kita gunakan fitur parallel line. Kita cari garis yang sejajar, kita klik garis CD, lalu kita klik titik E. Mendapatkan garisnya. Lalu kita gunakan lagi fitur circle center and radius. Kita klik titik E, lalu kita buat panjang jari-jarinya 10. Kita cari lagi menggunakan intersect titik potongnya. Setelah itu kita hubungkan menggunakan segmen titik D ke titik F. Lalu kita hilangkan label yang tidak digunakan lagi, label atau segmen yang tidak digunakan lagi. Kita gunakan segmen tadi, hubungkan titik C ke titik E ke titik F. Kita hilangkan label yang tidak digunakan, yang tidak diperlukan. Kita buktikan dulu panjang dari sisi-sisi persegi itu menggunakan distance or length, apakah benar panjangnya sama. Jadi ini benar, yaitu gambar persegi. Setelah kita membuat persegi, kita akan mencari titik tengah dari garis CD menggunakan fitur Find Point or Center. Kita klik titik C, klik titik D, dapatkan titik G. Lalu kita cari juga titik tengah dari titik garis CE. Kita juga cari titik tengah dari garis EF. Lalu kita juga cari titik tengah dari garis DF. Setelah didapatkan titik tengahnya, kita hubungkan menggunakan segmen titik H ke titik J, titik G ke titik I. Lalu setelah itu kita gunakan lagi Find Point or Center untuk membuat titik-titik pada garis CD menjadi sama panjang.
Setelah kita dapatkan titik CO, kita gunakan fitur reflect about point untuk membagi garis tersebut menjadi sama panjang sepanjang dari titik C ke O. Setelah itu kita cari lagi terus sampai semua sisi-sisi ini terbagi menjadi sama panjang. Untuk garis GT, langkah yang kita lakukan yaitu kita gunakan rotate around point, kita klik titik S, kita klik titik S aksen 3, klik titik G, lalu kita rotasikan bisa 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dapatkan titik U, lalu kita gunakan lagi fitur reflect about point untuk membagi garisnya menjadi sama panjang. Setelah selesai kita membagi garisnya menjadi sama panjang, kita akan membuat desain seperti pada gambar yang pertama tadi, menggunakan konstruksi seperti desain The Astrid minggu lalu. Sebelum itu kita pindahkan dulu label-label ini ke sini. Kita hubungkan titik terjauh ke titik terdekat. Ke titik C, kita gunakan fitur segmen untuk menghubungkan titiknya. Kita klik titik C, lalu titik kedua ini titik terdekat. Seperti itu seterusnya. Jika kalian menganggap bahwa label pada titik-titik ini mengganggu saat menghubungkan titik terjauh ke titik terdekatnya, kalian bisa hapus saja. Kita gunakan fitur show atau hide label. Setelah selesai, kita akan lihat desain yang telah kita buat. Inilah desain yang telah jadi. Agar berapi, kita hapus label-label yang tidak diperlukan ini agar terlihat lebih rapi. Inilah desain yang telah dibuat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar masalah 1 pada gambar 2. Yang pertama, kita klik
poligon, kemudian kita buat persegi. Ini perseginya bebas kita buat seperti apa. Di sini saya memilih yang sisinya 8 kali 8. Kita klik di sini. Ini bebas ya teman-teman mau buat perseginya seperti apa. Nah, setelah perseginya jadi, ini kita geserkan. Nah, ini agar perseginya pas di tengah. Kemudian setelah perseginya jadi, kita klik line, kita buat garis tepat di tengah-tengah. Nah, kita buat lagi garis yang ada di atas dengan menggunakan fitur segmen. Kita buat garisnya. Nah, kemudian setelah itu kita buat kembali garis-garis yang ada di bawah. Di sini karena kita sudah ada garisnya, kita cerminkan saja. Jadi kita klik reflect about line, kemudian kita klik garisnya, kita klik pada garis tengah yang panjang. Nah, akan tercermin seperti yang ada di gambar. Kemudian kita bagi sisi yang paling atas sama panjang, membagi garis sama panjang dengan kita klik circle center and radius. Kita klik titik A, kita buat lingkaran yang berjari-jari 1 cm, klik OK. Kemudian kita cari tipotnya dengan menggunakan fitur intersect. Kita klik intersect, kita klik garis sisinya, kita klik lingkarannya, didapatlah tipot M. Kemudian kita buat lingkaran yang sama dengan menggunakan kompas. Kita klik titik A dan titik M, didapatlah lingkaran kedua. Nah, ulangi hal yang sama untuk mencari lingkaran-lingkaran selanjutnya. Nah, ini lingkaran terakhir, kita buat dulu. Nah, ini setelah didapat titik-titik potongnya, kita harus mencari juga yang untuk yang ada di bawah dengan cara kita klik reflect about line, kita cerminkan menggunakan garis yang ada tadi. Kita klik, nah bisa teman-teman lihat garis-garis titik-titik potongnya sudah tercermin. Setelah didapat semua tipotnya, kita hilangkan lingkaran-lingkaran yang tidak diperlukan karena ini mungkin akan mengganggu saat pengerjaan konstruksinya. Kita hilangkan dengan mengklik lingkaran kecil kanan yang ada di samping kiri. Kita klik bulatan hitam lingkaran kecilnya. Kita klik ya teman-teman. Nah, semuanya sudah bersih, bukan lingkarannya sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita buat segitiga dengan menggunakan poligon dari titik yang paling ujung ke titik tengah di sisi atas. Nah, bisa teman-teman lihat bagaimana hasilnya. Setelah itu kita ubah warnanya ya teman-teman dengan mengklik pojok kanan atas, kita klik warna hitam karena di buku itu maunya warna hitam ya teman-teman. Ini untuk ketebalannya kita pilih di 55% supaya nanti di dalamnya masih bisa nampak. Nah, setelah itu kita klik segmen, kita buat garis-garis yang menghubungkan titik-titik potongnya. Kita buat teman-teman, ini mulai dari titik M menghubungkan titik Q. Kita buat sampai seterusnya ya teman-teman.
Setelah semua garis sudah terhubung pada tipot-tipot yang ada, kita cari tipot-tipot yang ada di dalam segitiga. Pada segitiga-segitiga kecil dengan mengklik intersect, kita cari tipotnya masing-masing. Pertama kita klik di sini, kemudian di sini, sampai seterusnya ya teman-teman. Ini tujuan kita mencari tipotnya agar lebih mudah dalam menghubungkan segitiga-segitiga kecil yang ada di dalam segitiga besar ini nanti. Jadi pas kita hubungkan segitiganya itu pas di tipotnya. Jadi nggak miring ke sana, miring ke sini gitu. Jadi pas segitiganya. Ini kita cari semua tipotnya ya teman-teman. Kita klik. Ini harus sabar ya teman-teman nyarinya, soalnya lama. Prosesnya lama nyari tipotnya. Nah, ini tipot terakhir. Nah, setelah didapat semua tipotnya, kita buat segitiga di dalam segitiga kecil. Kita klik poligon, kita klik yang pertama yang tengah dulu, dari yang tengah dulu ya teman-teman. Kita buat dengan poligon. Nah, didapatlah segitiga pertama seperti di gambar. Kemudian kita buat lagi segitiga yang kedua, masih dengan menggunakan poligon. Kita klik di atas. Ini segitiganya kita samakan seperti yang ada di buku ya teman-teman untuk pola-polanya. Kita klik, masih menggunakan poligon ya teman-teman membuat segitiganya. Ini untuk pewarnaannya belum diubah ya teman-teman, soalnya nanti pas udah selesai baru kita ubah warnanya. Ini masih hitam ya teman-teman warnanya. Nah, sudah yang bagian atas kita buat di bagian bawah. Kita buat mulai dari yang samping kiri dulu. Kita buat segitiga yang sedikit lebih besar dari segitiga yang di atas, yang sebelah kiri. Buat juga di sampingnya, samping kiri, samping kanannya. Nah, lakukan hal yang sama pada segitiga yang ada di sebelah kanan. Kita buat segitiga kecil, kemudian kita buat segitiga kecil lagi. Kita buat segitiga yang sedikit lebih besar. Ini kita membuat segitiganya dengan menghubungkan tipot-tipot yang sudah ada tadi ya teman-teman, supaya pas. Nah, setelah kita menyelesaikan bentuk segitiganya, kita hilangkan objek-objek yang tidak diperlukan. Di sini kita klik sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita klik yang ada pada kolom di sebelah kiri. Kita blok semua objek yang tidak diperlukan. Nah, setelah kita blok, kita klik show object. Kemudian kita scroll lagi, kita hilangkan garis-garis yang ada di gambarnya. Sama seperti tadi, kita blok dulu untuk menghilangkan garisnya. Kemudian kita pilih show object. Kita lakukan hal yang sama untuk menghilangkan garis-garisnya dan juga tipot-tipot yang tidak diperlukan ya teman-teman.
Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk menghilangkan objeknya. Masih di blok seperti tadi ya teman-teman. Ini pada proses ini teman-teman harus sedikit bersabar karena menghilangkan objeknya ini sedikit lama ya teman-teman. Nah, setelah garis-garis bantunya hilang, kita hilangkan tipot-tipot yang ada di dalam segitiganya ini. Sama seperti tadi, kita blok di samping kiri. Kemudian kita klik show object. Nah, lakukan hal yang sama untuk tipot-tipot selanjutnya. Setelah semua tipotnya hilang, kita blok untuk menghilangkan label-label yang tidak diperlukan. Kita klik show label. Klik lagi show label. Nah, labelnya hilang bukan teman-teman? Kita lakukan hal yang sama untuk menghilangkan semua label yang ada di segitiga-segitiga kecil yang ada di dalam segitiga besar. Kita blok di sebelah kiri. Kemudian kita klik show label. Nah, lakukan hal yang sama untuk segitiga-segitiga selanjutnya ya teman-teman. Oh ya, tadi ada label yang lupa di blok, jadi kita langsung klik saja di garisnya, kita show label yang terakhir. Nah, setelah didapat bentuknya, kita warnai sesuai dengan yang ada di buku. Kita blok yang ada di sebelah kiri untuk memblok semua segitiganya. Kemudian kita klik pojok kanan atas. Kita klik tambahkan. Ini untuk menambahkan warna-warna yang kita inginkan. Nah, di sana sudah terdapat warna-warna dengan berbagai macam. Kita klik yang warna putih karena di sini kita dimintanya warna putih. Ini untuk ketebalannya masih belum terlalu tebal ya teman-teman. Nanti kita ubah lagi. Nah, beberapa segitiga juga masih berwarna hitam. Kita klik out. Kita pilih warnanya lagi. Kita pilih ketebalannya 100%. Nah, di sini sudah teman-teman lihat bukan? Warna putihnya sudah benar-benar putih. Sudah 100% opasitasnya.
Kemudian kita klik tambahkan lagi, kita ubah yang warnanya masih hitam menjadi warna putih. Kita klik satu persatu ya teman-teman. Ini karena masih ada yang hitam, kita buat dulu menjadi putih ya teman-teman. Kita klik warna putih. Nah, kita cari dulu yang di samping kiri untuk agar lebih mudah. Kita ubah warnanya menjadi putih. Nah, setelah warnanya semuanya sudah putih, ini yang belum putih, benar-benar putih, kita opacity-nya kita buat menjadi 100% semua ya teman-teman. Nah, ini untuk yang terakhir, kita klik opasitasnya 100%. Nah, setelah warnanya didapat seperti putih semua, kita buat yang segitiga besarnya menjadi warna hitam. Tinggal kita tambahkan opasitasnya. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman bagaimana bentuk segitiganya. Ini sudah sama persis seperti di buku. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Kali ini kita akan menyelesaikan masalah 1, yaitu pada gambar 3, membuat desain spiral heksagon. Langkah pertama, kita membuat heksagonnya terlebih dahulu menggunakan fitur Circle, Center, and Radius dengan jari-jari 5. Selanjutnya, kita buat diameter lingkaran menggunakan fitur segmen. Selanjutnya kita membuat lingkaran dengan titik pusat di B. Dengan jari-jari 5. Dan begitu pula di pusat C. Selanjutnya kita gunakan fitur intersect untuk mencari titik potongnya. Setelah dapat titik potongnya, gunakan fitur segmen untuk menggabungkan titik tersebut. Setelah itu, hilangkan label dan gambar yang tidak diperlukan. Setelah itu, gunakan fitur midpoint or center untuk mencari titik tengahnya. Setelah itu kita cari lagi titik tengahnya antara D dan I. Begitu pula yang lainnya.
Setelah itu, kita hubungkan menggunakan fitur segmen. Dari N ke O ke P ke Q ke R ke S, dan S ke N. Selanjutnya untuk heksagon kedua, kita lakukan hal yang sama seperti heksagon yang pertama. Kita cari titik tengahnya terlebih dahulu. Setelah dapat titik tengahnya, kita hubungkan menggunakan segmen. Setelah kita hubungkan, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita cari titik tengahnya menggunakan fitur midpoint or pen. Kita zoom biar titiknya terlihat. Agar kita tidak salah untuk mengklik titiknya. Selanjutnya, gunakan fitur segmen untuk menghubungkan titiknya kembali. Setelah dihubungkan, kita klik fitur polygon untuk memberi warna di setiap segitiga yang kita inginkan. Kita beri warna kembali untuk segitiga yang ketiga.
Kita beri warna poligon tadi menjadi warna abu-abu agar sama seperti di buku. Ubah semua warna poligon menjadi warna abu-abu. Lakukan hal yang sama sampai membentuk seperti ini. Lalu, hilangkan label-labelnya agar gambar terlihat lebih rapi. Kita hilangkan semua label-labelnya agar terlihat lebih rapi. Semua label-labelnya kita hilangkan.
Inilah hasil akhir dari masalah 1, yaitu membuat desain spiral heksagon. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk membuat desain simpul pada masalah 3, langkah pertama yang kita lakukan yaitu buat segitiga sama sisi dengan menu poligon. Lalu, buat garis bagi tegak lurus setiap sisi segitiga dengan menu garis tegak lurus. Selanjutnya, cari titik potong garis C dan CB. Lalu, garis I dan CA. Dan yang terakhir cari titik potong garis K dan AB. Langkah selanjutnya, buat garis bagi tegak lurus pada sisi segitiga yang telah dibagi 2. Selanjutnya, buat 6 lingkaran dengan jari-jari yang sama di titik C, E, D, A, F, dan B. Kemudian tebalkan garis lingkaran. Selanjutnya, ganti warna lingkaran C, B, dan A. Lalu, hilangkan semua simbol agar gambar dapat terlihat dengan jelas. Sehingga gambar tampak seperti simpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang keempat, yaitu membuat desain heksagon menggunakan GeoGebra. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat ruas garis panjang menggunakan fitur segmen. Kita buat dengan ukuran yang bebas.
Setelah itu kita akan menentukan titik tengahnya tersebut menggunakan fitur midpoint or center. Kita klik di garis AB dan terbentuklah titik C. Titik C ini adalah titik tengahnya. Kemudian kita buat di titik C ini lingkaran dengan menggunakan fitur circle with center through point. Kita buat dan terbentuklah titik D. Lalu kita akan menentukan titik potongnya tersebut dengan menggunakan fitur intersect. Kita klik lingkaran dengan garis AB dan terbentuklah titik potongnya yaitu titik E dengan titik F. Kemudian kita akan membuat lingkaran di titik E dengan titik F menggunakan fitur yang sama, circle with center through point. Kita buat dari titik E ke titik C, dari titik F ke titik C, dan terbentuklah 3 buah lingkaran. Kemudian kita akan menentukan intersect, yaitu titik potongnya kembali dari lingkaran tengah ke lingkaran yang awal, dari lingkaran tengah dengan lingkaran akhir. Kemudian kita akan membuat kembali lingkaran menggunakan fitur circle with center through point. Kita buat dari titik G ke titik C, dari titik J ke titik C, dari titik I ke titik C, dari titik H ke titik C, dan terbentuklah gambar bunga daisy. Setelah itu kita tentukan kembali titik potongnya dari lingkaran-lingkaran tersebut menggunakan fitur intersect. Kita klik ini ke sini untuk menentukan titik potongnya. Setelah kita tentukan, kemudian kita kembali memakai fitur circle with center through point untuk membuat lingkarannya. Dari titik L ke titik E, dari titik V ke titik E, dari titik N ke titik G, dari titik T ke titik H, dari titik P ke titik J, dari titik R ke titik I. Bisa kita lihat, sudah mulai terbentuk untuk gambar heksagonnya. Kemudian kita tentukan titik potongnya kembali menggunakan intersect. Kita tentukan kembali titik potongnya. Lalu kita gunakan circle with center through point untuk membuat lingkarannya kembali. Dari titik J ke titik F, dari titik Z ke titik W, dari titik H ke titik G, dari titik B ke titik A, dari titik D ke titik C, dari titik F ke titik E, dan terbentuklah 7 buah bunga daisy. Lalu yang kita lakukan setelah ini adalah menentukan titik potongnya kembali menggunakan fitur intersect. Setelah itu kita akan menggunakan fitur segmen untuk menghubungkan heksagon. Kita untuk membuat heksagon. Sebelum itu kita akan menebalkan garis segmennya agar heksagonnya terlihat menonjol. Di sini kita menebalkan dengan ukuran 12. Boleh kita beri warna dengan sesuai selera. Di sini saya menggunakan warna coklat. Kita buat heksagon pertama. Dan terbentuklah heksagon pertama. Lakukan hal yang sama untuk heksagon berikutnya.
Sudah terbentuk 7 buah heksagon. Kemudian kita, agar lebih rapi, kita hilangkan label-label atau objek yang tidak dibutuhkan. Kita hilangkan dulu label-labelnya. Kita hilangkan titik A dengan titik B. Dan jadilah heksagonnya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.